Setiap kali pria mengkhianati wanita, dia akan memberikan satu butir tasbih untuk menebus kesalahannya. Seiring waktu, butir-butir tasbih pun memenuhi seluruh kotak. Itu berarti, pernikahan mereka yang sudah berlangsung 3 tahun telah sampai pada akhirnya. Wanita pun mengambil keputusan. Tanpa ragu ia menelpon seseorang, berniat mengumumkan identitasnya sebagai ratu di dunia hukum. Beberapa tahun lalu, pria itu ditinggalkan oleh cinta pertamanya. Lalu tanpa sengaja bertemu wanita ini. Karena rasa tanggung jawab, ia akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Setelah menikah, wanita memberinya tasbih, dan berkata, setiap kali ia marah, suaminya cukup memberinya satu butir tasbih. Tak disangka, pria itu benar-benar menjadikan tasbih sebagai solusi setiap masalah. Saat tidak ingin menemaninya, ia melemparkan satu tasbih. Bahkan ketika wanita sakit dan butuh perhatian, ia tetap menyerahkan tasbih, dan mengaku ingin bertapa. Selama 3 tahun, wanita berusaha menjadi istri yang baik, namun tak pernah dihargai. Suatu hari, ia menjemput suaminya yang mabuk, dan melihat pria itu menciumi foto cinta pertamanya. Saat itu juga, wanita sadar, hatinya tak pernah dimiliki. Ia pun mengambil surat cerai yang sudah disiapkan, dan pria itu menandatanganinya tanpa membaca. Tinggal menunggu masa tenang perceraian berakhir, maka ia pun bisa bebas. Keesokan harinya, cinta pertama pria itu datang. Katanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ingin bercerai. Kasusnya mustahil dimenangkan, apalagi sang pria ahli di hukum pidana. Tapi anehnya, ia bersikeras menangani kasus tersebut, bahkan meminta bantuan dari rivalnya, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Saat itu wanita sedang menyembunyikan panggilan telepon, takut ketahuan. Tak disangka, pria itu malah membawa cinta lamanya tinggal di rumah, bahkan menyuruh wanita mengantar wanita itu ke kamar. Di kamar, cinta pertamanya mulai menghina wanita, mengatakan ia tak akan pernah dicintai. Wanita hanya tersenyum, karena tahu cinta pertama itu kembali hanya karena uang. Ia sengaja berkata, jika mereka bercerai, wanita akan mendapat 70% aset. Cinta pertamanya pun marah, lalu meneteskan obat mata, dan menangis pura-pura sambil mengadu. Pria itu langsung memarahi istrinya. Meski sang istri menjelaskan soal obat tetes mata, ia tetap membela cinta lamanya, bahkan mencium tangan wanita itu sambil berkata, air matanya asin. Ia pun meninggalkan istrinya. Wanita mencoba menjelaskan, tapi pria itu hanya berkata tenang, lalu menjatuhkan satu tasbih ke lantai. Melihat tasbih yang dulu ia berikan, dibuang begitu saja, wanita pun merasa hancur. Ia mulai mengemas barang, bertekad untuk membuat mereka menyesal di pengadilan. Keesokan harinya, mereka makan malam bersama. Di meja hanya ada seafood, makanan favorit cinta lamanya. Padahal istrinya alergi seafood, tapi ia tak pernah bilang demi menyenangkan suaminya. Tiba-tiba, pelayan tak sengaja menumpahkan sup panas ke anak kecil, dan sup itu mengenai tangan wanita. Namun pria itu malah membawa cinta lamanya ke rumah sakit, padahal hanya jari tangannya yang terkena. Sementara wanita, luka parah tanpa perhatian, saat keluar rumah sakit, bertepatan dengan ulang tahun cinta lama. Pria itu mengajak wanita ikut ke pesta. Di sana, teman-teman cinta lamanya menghina wanita, karena ia hanya ibu rumah tangga. Wanita pun sadar waktunya untuk pergi. Sampai di rumah, ia mengemas barang, dan karena surat cerai telah sah, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke lembaga amal, lalu meletakkan sertifikat cerai dan bukti penghinaan di atas meja suaminya. Baru saja hendak pergi, ia bertemu pria itu. Saat wanita berkata ingin liburan, pria itu justru senang, karena bisa lebih bebas menemani cinta lamanya. Tapi saat ia berbalik, butir tasbih terakhir jatuh dari tangannya.